Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial penggunaan alat survei. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang menggunakan eksternal radio, RTK eksternal radio. Untuk RTK eksternal radio yang akan kita bahas kali ini bisa digunakan pada GPS Spectra Precision SP60 dan GPS Spectra Precision SP80. Nah, untuk kali ini contohnya kita akan memasangkan eksternal radio ke GPS Spectra SP60. Bagaimana cara pemasangannya? Kita akan langsung eksekusi. Bagian eksternal radionya apa saja? Pertama, ini adalah eksternal radionya. Untuk Spectra Precision SP60 dan SP80 menggunakan eksternal radio adalah ADL Vintage 35. Kemudian di sini ada kabel antena. Kemudian di sini ada antenanya dan bracket antena. Ini adalah bracketnya. Selanjutnya di sini adalah Y kabel Y. Kabel Y ini yang berfungsi untuk menyambungkan antara radio eksternal kemudian ke receiver SP60 atau SP80. Kemudian yang satu adalah menyambungkan ke power eksternal atau ke aki. Dan ini adalah kabel akinya. Oke, pertama kita pasangkan radionya seperti ini, dan kita bisa pasangkan seperti ini di bagian tripodnya. Selanjutnya kita pasang bracket yang gunanya untuk memasangkan antena radionya. Kita bisa pasangkan bracketnya seperti ini. Oke, untuk pemasangan bracketnya seperti ini. Kemudian kencangkan. Dan pada bagian depan di sini ada penguncinya. Kita kuncikan seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan antenanya. Kita pasang extension antena. Nah, sebelum kita pasangkan antenanya, kita pasangkan kabelnya. Oke, kita pasangkan antenanya ke kabel antena. Seperti ini, kita putar antenanya. Selanjutnya kita pasangkan tongkat extensionnya di bagian bawah kabel antenanya. Kemudian kita pasangkan tongkat extensionnya ini di bracketnya dengan cara seperti ini. Kita longgarkan terlebih dahulu dan kita masukkan tongkatnya eksternal extension antena dan kita kencangkan bautnya. Oke, setelah kita yakin bahwa sudah kencang, kemudian pada bagian ini kita pasangkan kabel antenanya ke eksternal radionya pada bagian atas ini seperti ini. Kita masukkan, kemudian kita putar. Kemudian untuk selanjutnya kita pasang kabel Y. Oke. Kemudian kita pasangkan Y kabel. Y kabel ini kita sambungkan dulu ke bagian aki, ke kabel aki, pada bagian sambungan aki. Selanjutnya di sini ada dua. Di sini ada dua. Yang besar ini kita pasangkan ke eksternal radio dengan cara di sini. Oke, cara pemasangannya. Di sini ada titik merah pada bagian port kabel, pada bagian port eksternal radio juga ada titik merah. Kita paskan, kemudian kita langsung masukkan. Sama juga untuk slot pada kabel untuk ke receiver atau ke alat ke GPS-nya. Di sini juga ada titik merah. Kita pasangkan juga di bagian di sini. Kita lepas tutupnya. Kemudian kita pasangkan slot yang ada titik merahnya ke bagian titik merah pada GPS dengan cara kita masukkan. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi kabel kita sudah pasangkan ke eksternal radio dan ke alat atau ke receiver, selanjutnya kita pasangkan sabit buaya ke aki. Untuk yang merah ini ke plus, positif. Dan untuk yang hitam itu ke negatif. Setelah itu maka radio akan
langsung hidup atau langsung nyala. Hidup. Baterai normal itu artinya adalah external power atau artinya kondisinya bagus. Di sini kita bisa lihat pada bagian kita bisa scroll ke kanan dengan tombol scroll ke kanan. Di sini akan ada pilihan channel frekuensi. Untuk penggantian channel frekuensi kita bisa tekan tombol ke atas atau ke bawah. Seperti ini. Ada yang sudah dipilih ini, kita tekan tombol enter. Selanjutnya kita bisa lihat lagi informasinya yang lain pada tombol scroll ke kanan. Ini untuk data protokolnya adalah transparan. Kemudian link radionya adalah 9600. Oke, setelah eksternal radio terpasang, kemudian untuk setting RTK eksternal radionya nanti kita akan bisa setting dengan menggunakan controller. Untuk selanjutnya, untuk pengaturan RTK mode dengan menggunakan eksternal radio pada GNSS Spectra SP60, yaitu pertama kita hidupkan controllernya seperti pada video yang internal radio. Pertama, tampilan awal dari controller setelah dihidupkan adalah sebagai berikut. Kemudian buka software Survey Pro, yaitu dengan cara klik pada icon Windows, kemudian klik icon Survey Pro, lambang Survey Pro ini. Kita tunggu, dia akan membuka. Dia sedang loading. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Survey Pro setelah kita buka, yaitu dia akan menuju ke tampilan job atau menu job. Di sini kita akan membuat job baru seperti pada video sebelumnya. Klik new pada pojok kanan bawah, kemudian isikan nama dari jobnya sesuai dengan keinginan. Misal di sini adalah saya akan mengisikan eksternal mode. Kemudian klik setting pada pojok kanan bawah. Selanjutnya ini dia akan muncul pada pengaturan unit, yaitu untuk azimut, arah azimut yang dipilih adalah north atau utara, kemudian grid directionnya adalah northeast atau YX, kemudian unit for distance atau untuk jaraknya adalah unitnya meter, kemudian unit untuk sudutnya degrees, ini default saja sebetulnya, tidak perlu ada yang diubah atau diganti. Kemudian klik next. Nah, di sini di default saja, tidak ada yang diubah, kita lewati, klik next lagi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan seperti di video sebelumnya juga. Pertama, kita harus sesuaikan dengan sistem koordinat yang akan kita gunakan. Di sini yang akan digunakan adalah UTM untuk regionnya, kemudian zonanya, zona saya berada adalah 48S, kemudian datum yang digunakan adalah WGS 1984, untuk geoidnya adalah GM96. Jika ingin mengganti atau mengubah sistem koordinat, itu bisa diklik di sini, misal diganti dari UTM ke sistem koordinat apa yang lainnya, bisa digunakan di sini, bisa dicari dan diklik. Nah, begitu juga dengan yang zonanya atau datumnya juga bisa dipilih, ada banyak list di sini. Kemudian jika sudah diisi atau sudah disesuaikan dengan sistem koordinat yang kita gunakan, klik next pada pojok kanan bawah kembali. Setelah itu klik finish. Maka job sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan setting base dan rover dengan menggunakan eksternal radio untuk mode RTK-nya. Pertama, klik Start Survey, menu Start Survey di sini. Kemudian kita sambungkan untuk eksternal radionya, base-nya. Kita sambungkan base-nya terlebih dahulu. Di sini sudah kita pairing sebelumnya dan kita beri nama di sini. Base yang akan digunakan adalah Spectra SP60 dengan serial number 0061. Itu untuk serial numbernya bisa dilihat di bagian bawah alat. Nah, di sini sudah diatur dia sebagai base eksternal. Nah, jika belum pairing atau belum pernah disambungkan dengan Bluetooth alat, itu bisa diklik Add Receiver Profile. Caranya bagaimana bisa dilihat di video koneksi internal radio mode RTK. Nah, di sini kita akan lanjut ke pengaturan base untuk eksternal. Pilih base-nya. Kemudian klik setting
atau yang dalam icon seperti gear ini. Kita tunggu, dia sedang menyambungkan. Sudah tersambung Bluetoothnya antara controller dengan receiver. Nah, di sini base setup dipilih sebagai base, setup type, setup tipenya sebagai base. Correctionnya di sini bisa dipilih, ada RTCM32, RTCM3, CMR, CMR+. Kemudian di sini ada juga atom compact atau atom super compact. Untuk atom super compact dan atom compact ini digunakan untuk correction sesama produk Spectra. Apabila ini dikombin dengan lain, kita bisa menggunakan correction yang standar, yaitu RTCM32. Nah, untuk kali ini kita juga akan menggunakan RTCM32 untuk correctionnya. Kemudian elevation max-nya ini bisa diisikan antara 10 sampai 15. Biasa kita isikan 15. Untuk elevation max ini adalah sudut kemiringan sudut penerimaan sinyal satelit pada receiver. Nah, setelah sudah, kemudian klik tanda panah ke kanan untuk masuk ke page selanjutnya atau halaman kedua. Pada halaman kedua ini, di sini kita akan menentukan modemnya, yaitu external radio atau internal radio. Kita klik di sini pada modem, pilih ADL Vantage Pro. Nah, ini adalah tipe external radio yang akan digunakan pada saat ini. Klik. Oh iya, untuk pengaturan external radio ini selain Spectra SP60 juga Spectra SP80, cara penggunaannya sama atau cara settingnya sama. Selanjutnya klik configure di sini. Muncul tampilan seperti ini, klik OK saja. Ya, ini adalah settingan pada eksternal radionya. Channel yang dipilih adalah 465.5, kemudian sensitivity-nya untuk bass kita atur low di sini. Untuk modenya dipilih transparan EOT dengan link rate-nya adalah 9600. Scrambling off, kita off kan. Untuk forward error correction-nya off. Kemudian powernya adalah power level 5, yaitu kurang lebih sekitar 35 watt. Nah, jika sudah pengaturan, klik checklist pada pojok kanan atas. Oke, jika pengaturan dirasa sudah, semuanya sudah dilakukan, dari pengaturan bass, kemudian pengaturan modem atau radio eksternalnya, selanjutnya klik checklist lagi pada pojok kanan atas. Kemudian klik connect untuk mengkoneksikan radio eksternal pada base-nya. Nah, kita tunggu, dia sedang loading di sini. Jika ikonnya sudah berubah seperti ini, maka dia sudah bisa kita next atau kita lanjutkan. Nah, pada measure to di sini kita pilih slant karena posisinya dia didirikan di atas tripod atau statif. Kemudian ini adalah tinggi alatnya. Untuk alatnya sekarang tingginya adalah sekitar segini, 1,745. Di posisi post processingnya bisa dihidupkan atau tidak. Untuk kali ini post processingnya kita matikan, kita off kan. Selanjutnya klik next pada pojok kanan bawah. Nah, pada select base point ini kita bisa mengisikan koordinat base jika sudah ada koordinat pada titik base-nya, yaitu bisa kita pilih di base is set on existing job point. Di sini kalau belum ada, pilih yang base is set on a new job point. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di video tutorial internal radio di video sebelumnya. Kemudian selanjutnya klik set rover pada pojok kanan bawah. Untuk rover yang akan digunakan yaitu serial number SP600686. Klik rovernya, kita atur juga, klik icon setting. Pada setup tipe kita pilih rover, elevation mass-nya 15. Kemudian klik tanda panah ke kanan untuk masuk ke halaman berikutnya.
Nah, pada modem ini kita pilih internal XDL micro, karena untuk router yang kita gunakan adalah internal XDL micro. Kemudian kita klik configure untuk konfigurasi radionya. Seperti ini, kita samakan channelnya dengan base yaitu 465,5. Kemudian untuk router itu sensitivity-nya kita pilih high. Untuk modenya, mode radionya pilih transparan EOT, Airlink rate-nya adalah 9600, scramblingnya off, forward correction-nya off, powernya 2 watt, kemudian repeater modenya NA tidak perlu diaktifkan. Jika sudah, klik tanda checklist pada pojok kanan atas. Selanjutnya, jika sudah pengaturan semuanya, klik checklist lagi pada pojok kanan atas. Kemudian koneksikan untuk mengkoneksikan radio di routernya. Di sini pada router receiver dia sudah ada tanda seperti ini, itu artinya antara base dan router dia sudah terkoneksi. Apabila tanda di atas sudah fix, maka koneksinya antara base dan router itu sudah bagus. Kemudian di sini juga bisa dilihat untuk akurasi horizontalnya yaitu 0,014 kurang lebih 1 cm. Dan kita atur juga di sini untuk measure tool yaitu tipe tingginya kita pilih yang bottom of antenna mount karena dia dipasang di atas spool atau sticknya. Kemudian untuk tinggi alatnya ini adalah 2 meter, diisikan sesuai dengan ketinggian alatnya. Untuk post processingnya di sini nih dimatikan, tidak di on kan. Kemudian juga sudah, klik next pada pojok kanan bawah. Nah, kemudian klik start now untuk memulai pengukuran. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Klik OK. Selanjutnya dia akan tampil ke menu pengukuran. Nah, untuk pengukuran kita bisa isikan poinnya. Bisa poinnya dari awal nomor 1, deskripsinya kita isikan sesuai di lapangan. Misal ada deskripsi tentang jalan, maka kita isikan jalan. Apabila ada bangunan, kita isikan deskripsinya bangunan. Set HR, ini adalah ketinggian dari alatnya atau dari routernya. Kemudian jika sudah, klik point di sini. Point. Kemudian klik save untuk logging data. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, maka dia memberitahu jika akurasinya turun. Nah, kita di sini bisa pilih accept anyway atau keep measuring. Misal keep measuring, dia akan menunggu sampai akurasi bagus. Coba lagi accept. Nah, ini akurasinya sudah bagus. Deskripsinya jalan, kemudian klik checklist pada pojok kanan atas. Kemudian kita lanjutkan. Pada poin dia otomatis akan berubah dari nomor 1 ke nomor 2, 3 dan selanjutnya. Untuk deskripsi di sini bisa kita ganti-ganti secara sendiri manual. Misal kita deskripsinya dari jalan, kita rubah jalan, bangunan kita rubah bangunan. Jika sudah, kita tutup softwarenya. Oke, setelah kita selesai menggunakan eksternal radio, dan kita lepaskan semua kabel-kabelnya. Pertama, kita lepaskan untuk kabel yang sudah terpasang di GPS atau ke receiver dengan cara kita tarik, tinggal kita tarik. Peringatan ini tidak kita putar, tapi tinggal kita tarik saja. Di sini ada seperti alat tali untuk menariknya, kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Begitu pula pada kabel yang terpasang di eksternal radio, tinggal kita tarik juga. Peringatan jangan diputar, tapi ditarik. Tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kabel antena kita putar untuk melepas. Ini baru diputar untuk kabel antenanya, tidak ditarik. Oke, itu tadi untuk pelepasan kabel-kabel dari eksternal radio. Oke, seperti itu tadi untuk pengaturan RTK mode dengan menggunakan eksternal radio pada
GPS Spectra SP60. Sekian untuk tutorial video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.